Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang ketika berbuat baik dan beramal soleh mencampur adukan antara ikhlas dengan ria? Artinya mereka ada kadar ikhlasnya, tapi juga ada pamernya, ada riaknya. Nah, di dalam hal ini dua ulama besar di dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat, yaitu Al-Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasanya riya ini muhbitun lil amal, adalah perkara yang bisa melebur akan amal baik dan juga ibadah kita, karena dijadikan syarat ikhlas sebagai fondasi dasar agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan terima perbuatan baik, ibadah sebesar apapun, sebagus apapun, bila mana tidak ditunjukkan murni kepada Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang ketika berbuat baik dan beramal soleh mencampur adukan antara ikhlas dengan ria? Artinya mereka ada kadar ikhlasnya, tapi juga ada pamernya, ada riaknya. Nah, di dalam hal ini dua ulama besar di dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat, yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dan juga Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dinyatakan faqala Al-Ghazali in ghalaba ba'itsun lid dunya. Imam Ghazali mengatakan apabila niat untuk dunianya atau pamernya atau rianya ini golaba, lebih dominan, menjadi prioritas ketika dia melakukan amal ibadah tersebut atau kebaikan tersebut, maka pala sawabalahu, maka tidak akan ada pahalanya sekalipun ada ikhlasnya. Contohnya riyanya 75%, ikhlasnya hanya 20%, maka menurut Imam Ghazali orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian auba'itsun lil akhirah, atau lebih dominan perkara yang membuat orang tersebut melakukan ibadah adalah ikhlas ataupun mendapatkan pahala di sisi Allah nanti di akhirat, dan itu lebih dominan dibandingkan dengan pamernya. Artinya ikhlasnya 70% ke atas, sedangkan pamer atau rianya ada, cuman kadarnya kecil, hanya 25% ke bawah, maka pasawabulahu, dia akan mendapatkan pahala seukuran dengan kadar keikhlasannya. Dan wa intasawaya, apabila antara ikhlas dengan riyanya ini adalah 50-50, riyanya 50%, ikhlasnya 50%, maka tasakoto akan saling menggugurkan. Artinya tidak akan ada pahalanya. Jadi dapat kita simpulkan pendapat Imam Ghazali itu yang pertama, bila mana riyanya lebih dominan, maka tidak akan ada pahalanya. Bila mana riya dengan ikhlasnya 50-50, sama 50%-50%, maka itu pun tidak ada pahalanya. Tapi bila mana ikhlasnya lebih dominan dibandingkan dengan riyanya, maka menurut Imam Ghazali orang tersebut masih tetap mendapatkan pahala seukuran kadar ikhlasnya. Ini pendapat Imam Ghazali. Sedangkan pendapat Imam Izzuddin bin Abi Salam, beliau mengatakan la sawaba mutlaqon, tidak ada pahalanya bagi tiga kriteria orang yang beribadah mencampur adukan antara ikhlas dengan riya tadi. Jadi baik yang riyanya dominan, ikhlasnya dominan, atau riya dengan ikhlasnya sama, ini menurut Imam Izzuddin bin Abi Salam tidak akan ada pahalanya. Artinya menurut Imam Izzuddin bin Abi Salam, yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah adalah ketika seseorang beramal mutlak murni hanya untuk Allah, tidak tersisip sedikit pun riya dan pamer kepada manusia. Dan pendapat Imam Izzuddin ini warajjahu Az-Zarkasi, diperkuat oleh Imam Zarkasi lil akhbari shahihah, berdasarkan hadis-hadis yang banyak, hadis-hadis sahih yang banyak sekali yang menerangkan tentang tertolaknya amal ibadah, pahala dari orang yang melakukan ibadah karena riya. Di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah, asyraka fihi ghairi, yang dia sekutukan aku dengan yang lain, artinya dia pamerkan ibadah itu untuk orang lain, tidak diikhlaskan untukku semata, fa ana bariun minhu, maka aku akan terbebas dengan orang tersebut. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala dari amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Huwa lilladzi asyraka, ibadah tersebut yang dia niatkan, yang dia pamerkan untuk orang lain, akan
diberikan kepada orang tersebut. Dan nanti di hari kiamat, berdasarkan hadis-hadis yang lain, Allah Ta'ala akan menyuruh orang yang ibadah bukan karena Allah untuk mendatangi orang yang dia inginkan pujiannya, orang yang dia pamer ibadah karenanya. Apakah hal tajiduna minhum sawaban, apakah kalian mendapatkan pahala dari orang-orang yang dulu kalian ibadah pamer kepadanya? Pasti tidak akan dapat, karena di akhirat nanti yang memberikan pahala adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya ikhlas itu adalah pondasi dasar agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang ulama berbeda pendapat sebagaimana keterangan tadi antara Imam Ghazali dengan Imam Izzuddin bin Abi Salam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ikhlas dalam beribadah, dan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahu a'lam bissawab.